Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberikan trik dan tips teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas surat dari Ibu Harti di Lampung. Nah, saya bacakan saja ya, karena historinya panjang. Jadi dia menceritakan bahwa saya mempunyai utang di sebuah bank pemerintah dari tahun 2017. Waktu itu saya terima kredit tanggal 28 April sebesar 200 juta dengan angsuran 7,3 juta per bulan dengan jangka waktu 36 bulan. Baru berjalan 17 bulan, ya 17 bulan mengangsur, saya nggak sanggup lagi. Nah, kemudian di tanggal 3 Oktober tahun 2018, saya direstrukturisasi menjadi 60 bulan dengan angsuran 5,1 juta per bulan. Dan baru berjalan kurang lebih 23 bulan, saya nggak sanggup lagi menyicil karena ada COVID-19. Dan oleh pihak bank, waktu itu saya diminta untuk membayar 1,8 juta per bulan selama 1 tahun kontrak. Tapi berjalan waktu, saya memang sudah benar-benar tidak sanggup lagi buat ngangsur secara normal. Dan hanya ngangsur selama 1,8 juta hampir 3 tahun. Jadi perpanjangan 1,8 juta per bulan untuk 1 tahun itu dia bayar terus 1,8 sampai 3 tahun. Dan di tanggal 4 April 2024 saya diminta lagi untuk mengangsur secara normal dengan sisa pinjaman 145 juta. Angsuran 4,4 juta per bulan selama 4 tahun. Dengan nekat saya jalani. Tapi di angsuran yang ke-11 saya nggak kuat lagi, Pak. Karena saat ini saya tidak jualan pakaian lagi. Dan di bulan April 2025 saya hanya angsur separuh oleh bank, dikasih SP1. Di bulan kelima saya nggak angsur, di bulan ke-6 ini juga saya nggak angsur. Kontrak kredit saya sekarang 145 juta tertulis di surat utang supelesi 141.300.000 dan saya hanya menerima uang 4 juta rupiah. Bapak Ibu, ini yang saya bilang restrukturisasi bikin debitur babak belur, ya. Makanya saya selalu bilang restrukturisasi itu ibaratnya orang yang sedang sakit kepala, kemudian dia minum obat penghilang rasa nyeri, obat sakit kepala, saat obatnya bereaksi, sakit kepalanya hilang. Tapi ketika reaksi obatnya sudah hilang, sakit kepalanya datang lagi mendera-dera dan lebih pusing lagi, lebih sakit lagi. Itulah kira-kira gambaran orang yang mengambil restrukturisasi. Saya tidak mengatakan restrukturisasi itu nggak baik. Saya tidak mengatakan restrukturisasi itu eh, bukan solusi. Tapi saya bilang restrukturisasi itu menambah beban. Menambah beban yang sudah Anda sendiri sebenarnya tidak mampu, Anda paksakan, Anda jalani, Anda semakin babak belur. Dia bilang, saya hitung-hitung total uang yang sudah saya setorkan buat ke bank itu hampir 300 juta. Bayangkan pinjaman 200 juta, dia sudah bayar katanya hampir 300 juta, tapi sisa kreditnya masih 141 juta. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah pernah menjelaskan bahwa yang namanya restrukturisasi itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meringankan beban debiturnya. Saya memberi
analogi seseorang yang memikul beban 20 kg misalnya. Dia panggul di pundaknya 20 kg. Dia diberi tugas membawa dari titik A kepada titik B. Nah, di perjalanan belum sampai tujuan, si fulan yang diberikan beban membawa berat 20 kilo itu nggak sanggup melanjutkan perjalanannya. Dia berhenti di jalan. Kemudian oleh si pemberi perintah didatangi. Kenapa kamu? Nggak kuat, capek. Iya, oke. Kalau gitu, kamu saya kasih beban. Saya turunkan bebannya. Gitu. Saya kasih beban 10 kilo sekarang. Sana jalan lagi. Ternyata jalan lagi, belum sampai tujuan, berhenti lagi. Ditanya lagi, kamu nggak kuat melanjutkan? Nggak kuat, lelah. Oke, saya turunkan lagi 5 kilo. Nah, itulah gambaran yang dialami oleh Ibu Harti dari Lampung. Ini salah. Harusnya ketika si fulan ini berhenti di jalan karena tidak mampu melanjutkan beban, membawa beban 20 kilonya, harusnya ada negosiasi. Kamu nggak kuat bawa 20 kilo. Kira-kira kamu kuatnya bawanya berapa kilo? Kan harus ada tawar-menawar gitu. Bukan terus, ya udah saya turunkan 10 kilo. Tujuan dari restrukturisasi adalah untuk menyehatkan kembali agar nasabahnya bisa mengangsur secara normal lagi setiap bulan, tidak macet. Kan tujuannya seperti itu. Tapi yang terjadi, debitur itu hanya dipaksa mau mengikuti kehendak bank. Sehingga yang terjadi seperti Bu Harti, belum selesai, belum sampai tujuan, jatuh lagi, berhenti lagi. Kasihan yang babak belur nasabahnya. Dan bagi saya, Bu Harti ini terlalu memaksakan. Mungkin karena beliau tidak ada tempat berkonsultasi gitu ya. Dia ketakutan, mungkin gambaran saya itu beliau ketakutan, takut rumahnya dilelang, atau juga takut reputasinya jelek, atau juga takut nanti kalau butuh lagi nggak dikasih. Pertimbangannya seputar itu biasanya, 3 hal itu. Reputasi, takut nama baiknya rusak, ya, rapotnya jelek, BI checkingnya jelek, takut utang lagi nggak dikasih, takut dilelang, itu 3 hal aja berputar-putar di situ. Padahal saat restrukturisasi harusnya ada dialog, ada tawar-menawar. Pak, kalau saya diturunkan, misalnya tadi nih Bu Harti. Bu Harti diturunkan dari angsuran 7,3 juta, mengangsur 17 bulan. Nah, restrukturisasi yang kedua tahun 2018 itu diperpanjang menjadi 60 bulan, ya dari tadinya cuma 36 bulan, sudah ngangsur 17 bulan, diperbarui menjadi 60 bulan dengan angsuran 5,1 juta. Turunnya nggak banyak. Harusnya Bu Harti bilang, Pak, saya mau direstrukturisasi. Tapi kalau angsurannya masih segitu, saya nggak sanggup. Tawar misalnya separuhnya dari 7 juta gitu. Kalau bank nggak mau ya mendingan jangan direstrukturisasi. Biarkan menunggak karena restrukturisasi itu selain hanya untuk memperpanjang, memperbarui kolektibilitas kita sebagai nasabah, itu selain itu nggak ada. Yang lainnya tuh semua hanya memperberat, membebani gitu. Justru bank yang lebih banyak diuntungkan dari restrukturisasi. Kalau bagi kita, debitur, peminjam, di restrukturisasi cuma rapotnya jadi bagus lagi. Yang tadinya kolektibilitasnya mungkin kolektibilitas 2, 3, atau mungkin 4. Terus jadi kolektibilitas lancar lagi. Terus berharapnya bisa ngangsur lagi lancar, lunas bisa utang lagi. Itu kan yang digambarkan buat debitur itu. Tapi sebenarnya itu membebani gitu. Pada restrukturisasi itu segala sesuatu yang bisa dilakukan dalam rangka untuk
menyehatkan kembali debiturnya, bisa perpanjangan jangka waktu, diperpanjang jangka waktunya, diturunkan angsurannya, tapi tanpa menambah beban baru. Gitu. Harusnya seperti itu. Atau penundaan pembayaran bunga misalnya. Terus segala sesuatunya boleh dilakukan berdasar kesepakatan. Bahkan penambahan kredit baru juga boleh kalau memang diperlukan, kalau diyakini itu bagian dari solusi. Tapi selama ini saya jumpai restrukturisasi itu datangnya dari bank. Padahal restrukturisasi itu kebutuhan dua belah pihak. Ya, saya sudah ceritakan, sudah saya jelaskan. Hubungan keperdataan debitur dengan bank itu adalah sederajat, seimbang, selevel, sama-sama membutuhkan. Debitur butuh dana segar untuk membiayai usahanya. Dia pinjam ke bank. Bank juga butuh nasabah untuk membiayai operasionalnya, bayar gajinya, semua kan didapat dari jualan duit, dari pembayaran bunga-bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Jadi saling membutuhkan. Nah, ketika kemudian terjadi kendala, kendalanya dicari di sebabnya apa, diketemukan ternyata terjadi penurunan kemampuan membayar, ya kalau memang harus direstrukturisasi, harusnya sifatnya win-win solution, gitu ya. Mereka cenderung mengatur harus begini gitu. Nah ini yang sebenarnya juga manajemen bank harusnya mempertimbangkan. Restrukturisasi itu harus win-win solution. Harus sesuai filosofi adanya restrukturisasi. Restrukturisasi menurut undang-undang lahir itu dalam rangka agar nasabah bisa kembali normal. Angsurannya lancar, tepat waktu, lunas sesuai jadwal, bisa pinjam lagi. Kan tujuannya seperti itu. Seperti analogi tadi, orang yang bawa beban 20 kilo diturunkan. Nah, diturunkannya harusnya sesuai kesepakatan. Ini egonya bank juga yang menyebabkan restrukturisasi gagal, yang menyebabkan restrukturisasi itu akhirnya juga macet lagi, itu karena egonya bank. Bank mau menang sendiri. Nah, ini harusnya kalau ada orang bank yang nonton konten saya, ini harus bahan evaluasi. Cobalah restrukturisasi itu hasil dari diskusi. Nah, kalau gitu kamu maunya gimana? Terjadi tawar-menawar gitu. Oh, kalau segitu kita masih rugi misalnya. Jangan segitu. Cari titik tengahnya. Ibarat orang jual beli. Penjual minta 1.000, pembeli nawar 500. Nanti terjadi tawar-menawar. Penjual turun 250, pembeli naik 250, ketemu di angka 750. Kan harusnya seperti itu. Sehingga ketika dia mengangsur lagi sesuai dengan apa yang dia minta atau apa yang dia sepakati, dia akan punya perhitungan bahwa saya mampu. Karena berbeda perspektifnya, akhirnya debitur itu cenderung mengikuti kemauan bank. Restrukturisasi, debitur mengemis-ngemis gak dikasih. Tapi ketika debitur ditawari restrukturisasi nggak mau, diancam lelang. Ini kan egonya bank itu, menang-menangannya bank. Makanya saya bilang bank itu sudah tidak lagi menjadi agent of development, tidak lagi menjadi agen pembangunan. Bank itu sekarang menjadi komoditi bisnis. Gitu. Nggak beda dengan rentenir yang dikasih legalitas. Mau menang sendiri kayak gitu. Harusnya nggak seperti itu. Harusnya dicari yang terbaik karena apa? Ketika debitur direstrukturisasi, berhasil, angsurannya lancar, kemudian dia lunas, itu kan juga prestasi buat bank. Itu juga keuntungan buat bank. Jadi bank jangan menang-menangan sendiri, jangan mau enaknya sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam kendala pembayaran, jangan berpikir minta restrukturisasi deh. Restrukturisasi itu hanya akan menambah beban Anda. Lebih baik Anda berpikir bagaimana melunasi hutangnya.
lebih baik Anda berpikir bagaimana menjual aset, menyegerakan lunas utangnya. Ya, restrukturisasi itu dilakukan bila ada catatannya, terpaksa. Misalnya Bapak Ibu sudah berniat mau jual aset, ya, tapi pembayarannya ternyata dari calon pembeli itu ada penundaan. Karena sesuatu hal ada penundaan, harusnya bisa bisa diselesaikan seketika, tapi yang bersangkutan mau beli tapi dengan DP sekian, sisanya misalnya 3 atau 4 bulan lagi. Karena si calon pembeli ini mungkin anggarannya pun dari uang yang akan ada di 3 atau 4 bulan yang akan datang. Nah, itu baru dilakukan terpaksa restrukturisasi dalam rangka apa? Menyelamatkan agar misalnya bank sudah menerbitkan misalnya surat default, ya, penghentian perhitungan bunga, itu tanda-tanda mau dilelang. SP1, SP2, SP3 diberondong, itu tanda-tanda indikasi lelang sudah di depan mata, ambil restrukturisasi. Dan itu memang diminta gitu. Kadang-kadang bank mau menangnya sendiri juga, repotnya tuh di situ. Saat ditawarin kita nggak mau, diancam lelang, saat kita yang butuh dia yang jual mahal. Gitu. Jadi menurut saya restrukturisasi itu bukan solusi. Kalau itu hanya menunda rasa pusing Anda, jangan ambil restrukturisasi. Restrukturisasi bagian dari strategi ngulur waktu agar tidak dilelang. Itu saja definisi yang harus Bapak Ibu ambil bila restrukturisasi terpaksa kita terima. Nah, kembali ke masalah Ibu Harti tadi. Ibu Harti babak belur itu, sudah babak belur. Karena apa? Karena dia cenderung mengikuti apa yang diminta oleh bank. Direstrukturisasi dengan jangka waktu 60 bulan, angsurannya 5,1, iya aja. Nah, harusnya ada tawar-menawar. Dan sebenarnya itu hak bagi nasabah juga gitu ya. Karena restrukturisasi adalah kebutuhan dua belah pihak. Bapak Ibu bisa sampaikan, Pak, Bu, kalau saya direstrukturisasi, sudahlah jangka waktunya diperpanjang jadi 60 bulan, padahal tadinya saya sudah ngangsur berapa? Sudah ngangsur 17 bulan dari 36 bulan. Berarti kan sebenarnya dia tinggal 19 bulan lagi. Nah, diperbarui dari 7,3 turun ke 5,1 jadi 60 bulan lagi, jadi 5 tahun lagi. Nah, harusnya Bu Harti itu menawar, kalau saya segitu, kayaknya nggak sanggup Pak. Nanti di jalan saya pasti berhenti lagi. Gitu. Bagaimana kalau sisa utang saya ini yang kan dihitung aja misalnya angsurannya 7,3 masih 19 bulan. Hitung aja ketemu berapa ratus juta. Itu diperbarui dijadikan 60 bulan. Tapi memang bank juga biasanya nggak mau. Itulah yang makanya perspektifnya yang berbeda, persepsinya yang berbeda sehingga susah cari kesepakatan. Padahal filosofinya tadi restrukturisasi adalah untuk bagaimana agar debitur sehat kembali sehingga lancar lagi angsurannya seperti yang diinginkan oleh bank gitu. Jadi debitur itu seperti sapi perah sekarang, ya. Diperah sapinya, susunya diambil. Kalau badannya kurus kurang gizi baru dikasih makan bergizi. Itu restrukturisasi namanya. Tapi dia akan dipaksa untuk menghasilkan susu. Kalau sudah nggak menghasilkan susu, disembelih, dipotong, dijual dagingnya. Itu yang terjadi dengan nasabah pinjaman seperti itu di perbankan sekarang. Tidak ada yang namanya win-win solution. Tidak ada yang namanya tanggung jawab untuk memajukan sebuah
perekonomian di daerah tertentu. Ingat ya, pendirian bank di suatu daerah itu salah satunya tujuannya adalah memberi stimulus ekonomi di daerah tersebut gitu. Bukan semata-mata bisnis saja, tapi ada fungsi sosial, ada fungsi yang dibebankan ya, tugas mulia yang dibebankan kepada bank, yaitu memberi stimulus agar terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tapi sekarang nggak seperti itu. Sekarang kredit adalah, perbankan adalah komoditi bisnis yang harus menguntungkan dan tidak peduli kalau kemudian debiturnya babak belur ataupun debiturnya jadi miskin gara-gara punya utang. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya bilang, kalau Anda kreditnya macet, hindari restrukturisasi. Ya, kalau sudah dirasa tidak mampu mengangsur, sudah berat, nggak usah ditunda-tunda. Jual aset saja, lunasi hutangnya. Loh Pak, saya cuma punya rumah satu-satunya, dan ini buat usaha. Kalau saya jual nanti saya mau tinggal di mana, usaha di mana? Ingat, rezeki kita sudah Allah jamin. 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, rezeki kita sudah disiapkan. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan, rezeki tidak akan tertukar, rezeki tidak akan diambil orang, apapun profesi Anda tidak akan merubah jatah rezeki Anda. Jadi kenapa harus takut? Justru menyegerakan melunasi hutang jauh lebih baik daripada menunda-nunda. Anda direstrukturisasi harapannya supaya angsurannya lancar lagi. Enggak, macet lagi pasti. Yang pasti, karena Anda riba, Anda akan disempitkan rezekinya. Anda akan disempitkan bisnisnya. Bukan karena Anda bodoh, bukan karena Anda ketipu atau sebagainya, tapi memang Allah sempitkan rezeki Anda karena Anda pelaku riba. Kayak gitu ya. Jadi segera lunasi hutang jauh lebih baik. Dan insya Allah usaha Anda menjadi lebih berkah. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.